Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan materi tentang dasar dan tujuan filsafat pendidikan dan peran fungsi filsafat pendidikan. Kami beranggotakan sebanyak 4 orang, yaitu saya sendiri, Yani Syukurihati, rekan saya Dia Ramadhani, Febiola Francisca, Anissa Gemfani. Baiklah, kami akan menjelaskan yang pertama itu dasar dan tujuan filsafat pendidikan. Menjelaskan tentang dasar-dasar filsafat pendidikan. Dasar-dasar filsafat pendidikan berasas pada Pancasila dan ketuhanan. Dasar-dasarnya yang terdiri dari yang pertama, bagian filsafat yang mempelajari masalah hakikat, mulai dari hakikat dunia, hakikat manusia, hakikat Tuhan, termasuk hakikat anak. Dalam metafisika secara praktis akan menjadi persoalan utama dalam pendidikan, karena anak akan bergaul dengan dunia sekitarnya, maka ia akan memiliki dorongan yang kuat untuk memahami tentang sesuatu yang ada. Yang kedua itu epistemologi yang diperlukan dalam pendidikan, yaitu hubungan dengan penyusunan dasar kurikulum, pengetahuan apa yang harus diberikan pada anak pada anak didik yang diajarkan di sekolah, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan cara menyampaikannya seperti apa. Yang ketiga itu aksiologi, itu dasar yang membahas tentang nilai baik atau nilai buruk, nilai indah atau nilai tidak indah, dan tidak mengakui nilai absolut, tapi menolak pula nilai yang bersifat subjektif seperti yang berlaku dalam nilai estetis. Nilai yang ada adalah nilai yang bersifat psikologis, ekonomis historis, dan dasar tingkah laku moral manusia. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadhani, NIM 19003054. Saya merupakan anggota kelompok 4 tentang materi tentang pentingnya filsafat pendidikan bagi pendidik. Pada saat kali ini, saya akan membahas materi mengenai tujuan filsafat pendidikan. Filsafat dengan pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat. Berikut beberapa tujuan dari filsafat pendidikan. Yang pertama, menjadikan peserta didik lebih berpikir tentang hakikatnya sebagai manusia. Yang kedua, mereka akan menjadi anak yang berpikir objektif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mereka mampu berpikir luas tentang sesuatu yang ada di depan ataupun yang akan mereka capai. Yang keempat, mereka memiliki dasar ilmu pengetahuan sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas sebelum disampaikan oleh guru. Selanjutnya, mereka mampu berpikir sendiri dan berpikir mandiri atau melaksanakan segala sesuatu mandiri dan menyelesaikan masalahnya sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, tujuan filsafat pendidikan dapat kita tinjau dalam 6 hal. Yang pertama, realisme, yaitu sesuatu yang tampak nyata. Yang kedua, humanisme, yang berkaitan dengan manusia itu sendiri atau hakikatnya sebagai manusia. Yang ketiga, idealisme, yaitu tentang ini berkaitan biasanya dengan Pancasila atau dasar negara. Yang keempat, humanisme. Yang kelima, behaviorisme. Yang keenam, konstruktivisme dan praktisme. Keenam aspek ini saling berkaitan antara satu sama lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan filsafat terhadap pendidikan merupakan mencari kebenaran tentang sesuatu yang sedang dibicarakan atau memahami aspek baik secara logika, kebenaran, perilaku maupun metafisika. Jadi, dengan adanya filsafat pendidikan menjadikan anak-anak lebih mampu berpikir dengan baik dan mengetahui apa hakikatnya sebagai peserta didik dan apa hak dan kewajibannya sebagai peserta didik di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Gemfani akan menjelaskan tentang peranan filsafat pendidikan. Peranan filsafat pendidikan adalah memberi inspirasi, yakni dengan menyatakan tujuan pendidikan negara bagi seluruh masyarakat, memberi arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan
praktek di lapangan dengan menggunakan aturan-aturan dari teori pendidik. Peranan antara filsafat dengan ilmu pendidikan memiliki hubungan fungsional satu sama lain. Dapat dilihat dari poin di bawah ini. Filsafat dalam arti analisa filsafat adalah merupakan salah satu pendekatan yang digunakan para ahli pendidikan dalam memecahkan problematika yang pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikannya, di samping menggunakan metode-metode ilmiah lainnya. Filsafat juga berperan memberi agar teori pendidikan telah dikembangkan oleh para ahlinya yang berdasarkan dan menurut pandangan dan aliran filsafat tertentu, mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata. Filsafat yang juga termasuk filsafat pendidikan memiliki peran untuk memberikan petunjuk dan arah dalam mengembangkan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiola Francisca, NIM 19003013, akan menjelaskan materi tentang fungsi filsafat pendidikan. Secara umum, filsafat pendidikan berfungsi untuk mencari hakikat kebenaran, baik dalam logika, etika, maupun metafisika. Ada beberapa fungsi lain dari filsafat pendidikan, yakni fungsi spekulatif, yakni suatu usaha untuk mengerti persoalan pendidikan dan faktor lain yang mempengaruhi pendidikan, serta mencoba menggambarkannya dalam satu gambaran pokok. Yang kedua yaitu fungsi normatif, yakni sebagai penentu arah dan pembentuk norma-norma kehidupan yang bersumber pada dasar-dasar kehidupan untuk direalisasikan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi kritis, yakni memberikan dasar pertimbangan dan penafsiran data ilmiah. Filsafat pendidikan dapat menetapkan klasifikasi prestasi secara tepat dengan data yang objektif. Fungsi keempat yaitu fungsi teori bagi praktek, yakni semua ide, konspirasi, kesimpulan-kesimpulan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan atau praktik kependidikan. Yang kelima yaitu fungsi integratif, yakni filsafat pendidikan sebagai pemandu fungsional semua nilai dari asas normatif dalam ilmu kependidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.